Halo semuanya, selamat datang kembali di True Story Channel. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar bikin heboh. Gebrakan Deddy Mulyadi setelah dilantik jadi gubernur Jawa Barat. Ada yang kontroversial, ada yang mendapat apresiasi, bahkan sampai menarik perhatian Menhub dan Wapres Gibran. Jadi siap-siap buat menyimak ceritanya sampai habis. Bayangkan, ini jalanan penuh sesak, klakson bersahut-sahutan, pemudik terjebak berjam-jam tanpa kepastian. Lalu tiba-tiba satu kebijakan mengubah segalanya. Deddy Mulyadi menggebrak dengan menghentikan sementara operasional angkutan tradisional selama puncak arus mudik Lebaran 2025. Langkah ini mendapat apresiasi dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandi karena dianggap strategis untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan. Namun yang bikin kebijakan ini makin menarik adalah Deddy tidak hanya melarang, tapi juga memberikan kompensasi sebesar 3 juta per kendaraan bagi pengemudi delman, beca, dan angkot. Langkah ini dianggap sebagai solusi adil yang tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat kecil. Tapi, apakah kebijakan ini benar-benar sukses atau justru memicu kontroversi lainnya? Beberapa aktivis transportasi menilai kebijakan ini kurang sosialisasi dan bisa merugikan mereka yang menggantungkan hidupnya dari angkutan tradisional. Hari pertama menjabat, Deddy Mulyadi langsung membuat keputusan mengejutkan, memecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang tetap memberangkatkan siswa study tour meskipun sudah ada larangan. Sebuah langkah tegas yang mengirim pesan jelas, aturan harus ditegakkan tanpa kompromi. Namun, itu baru permulaan. Deddy juga memangkas berbagai anggaran yang dianggap tidak perlu, seperti anggaran baju dinas gubernur dan perjalanan dinas luar negeri dari 1,5 miliar menjadi 0. Perjalanan dinas dalam negeri mulai dari 1,8 miliar menjadi 700 ribu saja. Studi banding dan seminar tak relevan dihapus total. Dan yang paling mengejutkan, Deddy Mulyadi ingin menghapus wisuda TK dan SD. Menurutnya, wisuda di tingkat dasar hanya membebani orang tua tanpa manfaat nyata bagi pendidikan. Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Sebagian orang tua setuju karena merasa terbebani biaya, sementara yang lain kecewa karena momen spesial anak mereka akan hilang. Ini dia gebrakan yang paling mengundang perdebatan. Deddy ingin memasukkan wajib militer ke dalam kurikulum SMA. Alasannya untuk membentuk karakter disiplin dan jiwa bela negara, terutama bagi pelajar yang terlibat geng motor. Program ini akan bekerja sama dengan Kodam 3 Siliwangi dan Polda Jabar, dan bakal melibatkan latihan fisik serta pembelajaran kedisiplinan. Namun banyak yang bertanya-tanya nih, apakah ini benar-benar efektif atau justru membebani siswa? Kebijakan besar lainnya adalah penghapusan seluruh tunggakan pajak kendaraan hingga tahun 2024. Deddy Mulyadi ingin memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperpanjang pajak kendaraannya tanpa harus membayar denda masa lalu. Namun ada konsekuensinya. Setelah masa penghapusan ini selesai, kendaraan masih menunggak pajak tidak akan diizinkan melintas di jalan raya. Langkah-langkah Deddy Mulyadi ini mendapat perhatian langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam upaya menanggapi masalah banjir dan penertiban bangunan liar. Gibran bahkan menyebut Deddy sebagai kepala daerah yang berani, yang tegas dalam menindak perusahaan dan bangunan ilegal yang merusak lingkungan. Dalam waktu singkat, Deddy Mulyadi sudah menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang tak ragu mengambil keputusan besar. Ada yang memuji, ada juga yang mengecam. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah gebrakan Deddy Mulyadi ini benar-benar membawa perubahan atau justru terlalu ekstrim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
biar enggak ketinggalan cerita menarik lainnya di True Stories Channel. Terima kasih sudah menonton.